Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas saya dalam mata kuliah Tata Operasi Darat. Di part kedua ini kita akan membahas tentang aircraft and ramp handling atau pesawat terbang dan penanganan pesawat terbang di bandara. Nah, saya harap kalian sudah siap untuk belajar. Kita langsung saja ke videonya. Selamat mengikuti perkuliahan saya. Aircraft and Ramp Handling in Airport atau pesawat terbang dan penanganan pesawat terbang di bandara. Pada topik ini ada 6 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, how the aircraft can fly atau bagaimana sebuah pesawat terbang bisa mengudara. Terus yang kedua, tipe-tipe mesin dari pesawat terbang. Yang ketiga, bagian-bagian pesawat terbang dan interiornya. Yang keempat, ketinggian jelajah pesawat terbang. Yang kelima, penanganan pesawat terbang di bandara. Dan yang keenam, komunikasi dalam penerbangan. Sebelum kita lebih lanjut, kalian tahu siapa yang ada di gambar ini? Ya, kedua orang ini adalah Orville Wright dan Wilbur Wright, atau yang biasa disebut juga dengan Wright Brother. Kedua orang ini adalah yang menemukan pesawat terbang. Berkat penemuan kedua orang ini, telah membawa perubahan yang sangat besar terhadap kehidupan umat manusia. Dunia terasa semakin sempit. Jarak tempuh antar kota yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari, sekarang dapat ditempuh kurang dari 24 jam. Bahkan yang terjauh jaraknya sekalipun di dunia ini. Nah, sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sebuah pesawat terbang itu bisa mengudara. Ada 4 sumber kekuatan yang berpengaruh terhadap sebuah pesawat sehingga dapat bergerak di udara. Kekuatan tersebut adalah daya tarik ke bawah atau gravity, daya mengangkat atau lift, daya ke belakang atau drag, dan daya mendorong atau thrust. Jika salah satu kekuatan berubah, pesawat akan mengalami naik turun, miring, dan berputar-putar. Apabila daya mengangkat sama dengan daya tarik ke bawah dan daya mendorong sama dengan daya menarik, maka otomatis posisi pesawat terbang di udara akan rata atau akan seimbang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tipe-tipe mesin pesawat terbang. Yang pertama adalah gasoline engines. Gasoline engines disebut juga dengan piston engines karena mesin ini digerakkan dengan piston. Piston berfungsi untuk menggerakkan propeller atau baling-baling. Propeller atau baling-baling berputar membelah udara sehingga pesawat dapat bergerak maju. Contohnya seperti ini pesawatnya yang masih memiliki baling-baling. Nah, pesawat ini biasanya digunakan untuk pesawat latihan, terus pesawat pribadi, pesawat untuk olahraga, pesawat untuk pertanian, pesawat untuk komersial di daerah-daerah terpencil. Nah, yang kedua, jet engines. Jet engines mampu menerbangkan pesawat dengan kecepatan tinggi. Ada 3 macam mesin jet yang banyak digunakan, yaitu turbojet, turbofan atau vanjet, dan turboprop. Contohnya ini merupakan turbojet, ini turbofan atau vanjet, dan ini turboprop. Turbojet merupakan mesin jet pertama yang sukses dipasarkan dan hingga kini masih banyak dipergunakan. Melalui proses pembakaran dengan bahan bakar, ia dapat menghasilkan tenaga penyemprot yang besar.
Daya semprot yang besar inilah yang menggerakkan roda turbin sehingga dapat menghasilkan kekuatan dorong yang tinggi. Berbeda dengan propeller yang membelah udara di depan, mesin jet mengisap udara dari depan disemprotkan ke belakang sehingga pesawat dapat bergerak maju. Nah, sedangkan turbofan atau fanjet merupakan penyempurnaan dari turbojet. Perbedaan mesin turbofan menggunakan tambahan kipas di bagian mesin yang ini kipasnya. Kipas ini mampu mengisap udara di depan lebih banyak. Sebagian udara diproses melalui pembakaran menjadi tenaga penyemprot, sebagian lagi disemprotkan langsung ke belakang, menambah tenaga penyemprotan dan berfungsi sebagai pendingin. Dengan demikian, mesin turbofan menghasilkan tenaga yang lebih besar. Nah, sedangkan turboprop menggunakan mesin turbojet dan menggerakkan dengan propeller. Yang ini, yang kayak baling-balingnya. Jadi dia menggunakan mesin jet tapi tetap menggunakan propeller ini atau baling-baling ini. Ini kombinasi tenaga yang besar dari mesin jet dan propeller menghasilkan jenis pesawat yang mampu terbang lebih rendah dan lebih aman. Dan yang ketiga adalah rocket engines, dan contohnya seperti ini, dan ini otomatis jenis mesin ini lebih cepat dan lebih tinggi karena digunakan untuk misi tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe pesawat berdasarkan penggunaannya. Yang pertama adalah light aircraft. Jenis pesawat ini biasanya digunakan untuk penerbangan pribadi, sport activities, terus social activities, dan agriculture. Terus jenis yang kedua military aircraft. Ini sudah pasti ya, ini digunakan untuk kebutuhan angkatan udara. Terus yang ketiga special transport aircraft. Ini jenis pesawat ini biasanya digunakan untuk pemadam kebakaran, terus agriculture juga, terus rescue juga. Dan yang keempat pesawat komersil atau commercial aircraft. Nah, pesawat ini yang biasanya digunakan untuk mengangkut penumpang dan bagasi. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian pesawat. Pesawat terbang itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah fuselage atau badan, terus yang kedua wing atau sayap, terus tail atau ekor, terus landing gear atau roda pendarat, dan mesin. Nah, berikut ini saya tunjukkan bagian-bagian pesawat terbang secara spesifik, mulai dari nose gear, hingga ke tail cone, rudder, dan elevator. Tentunya semua bagian-bagian ini sangat penting ya bagi sebuah pesawat terbang untuk melakukan aktivitas penerbangan di udara. Namun di sini ada bagian-bagian yang sangat krusial atau vital pada saat pesawat terbang beraktivitas di udara. Yang pertama adalah wingtip ini. Wingtip ini merupakan bagian ujung sayap pesawat yang di mana pada wingtip ini terpasang dua lampu yang berwarna merah dan hijau, yang warnanya ini sudah ditentukan secara baku oleh ICAO yang berfungsi untuk mengetahui arah penerbangan pesawat. Terus yang berikutnya bagian wing flap yang fungsinya adalah untuk mengontrol kecepatan naik turunnya ketinggian pesawat. Nah, apabila posisi flap menghadap ke atas seperti ini, yang ini, maka pesawat akan menanjak. Dan sebaliknya apabila flap ini menghadap ke bawah seperti ini, maka pesawat akan merendah.
Makanya bagi kalian yang pernah melakukan penerbangan dan berada di dekat dan duduk di dekat sayap gitu kan di window seat dan melihat pada saat mau landing flap ini akan naik seperti ini dan itu tandanya pesawat akan mulai merendah gitu. Terus bagian berikutnya adalah aileron ini terdiri dari dua yaitu inboard aileron dan outboard aileron. Fungsi dari aileron ini untuk mengatur keseimbangan gerak miring ke kiri dan ke kanan. Gerakan aileron di sebelah kiri selalu berlawanan arah dengan di sebelah kanan. Apabila pilot menurunkan posisi aileron di sebelah kiri, maka secara otomatis dan dalam waktu yang bersamaan aileron di sebelah kanan bergerak naik. Akibatnya posisi pesawat akan miring ke kanan, demikian pula sebaliknya. Terus bagian-bagian yang vital dan krusial berikutnya di bagian belakang yaitu ada vertical stabilizer, horizontal stabilizer, elevator, dan rudder. Nah, vertical stabilizer ini berfungsi sebagai penahan gerak pesawat agar tidak terombang-ambing ke kiri dan ke kanan. Yang ini. Terus di belakang ini ada rudder. Rudder ini bisa bergerak ke kiri dan ke kanan, berfungsi sebagai kemudi pesawat yang dikemudikan oleh pilot di kokpit. Terus yang berikutnya adalah horizontal stabilizer ini merupakan bentuk sayap kecil yang berada di bagian bawah yang berfungsi sebagai stabilisator pesawat agar tidak mudah terhempas ke atas dan ke bawah. Terus yang berikutnya adalah elevator yang bagian kecil ini yang berada di bagian di dekat horizontal stabilizer ini. Elevator ini berbentuk seperti sayap kecil, dapat digerakkan ke atas dan ke bawah, berfungsi sebagai pengontrol gerak elevasi naik turunnya pesawat. Nah, itu merupakan bagian-bagian yang sangat krusial atau vital bagi sebuah pesawat terbang dalam melakukan aktivitas penerbangan di udara. Yang berikutnya, ini merupakan aircraft interior atau interior sebuah pesawat terbang. Mulai dari flight desk, terus toilet, cargo holds. Cargo holds ini berada di bawah ya, di bawah seat penumpang. Terus ada bagian-bagian sini itu nanti ada first class, business class, economy class. Terus bagasi hold. Terus untuk bagian luarnya ini ada cockpit. Cockpit ini merupakan bagian ruang pilot dan co-pilot. Terus engine, ini mesin. Terus flap tadi yang ini, aileron. Terus elevator, rudder, kabin. Ini merupakan kabin untuk tempat barang atau bagasi yang bisa dibawa ke dalam pesawat. Dan radar, ini bagian ujung ini radar. Nah, berikutnya adalah passenger seat. Nah, di sini saya menunjukkan sebuah seat configuration dari sebuah jenis pesawat yang dimana terdiri dari first class, business class, premium economy, dan economy class. Dan jumlah dari total seatnya ini ada 232 seat. Dan di bagian bawah ini juga sudah dikasih keterangan yang segitiga ini merupakan pintu darurat atau emergency exit dan tanda-tanda yang lainnya juga. Dan tipe jenis pesawat ini memiliki dua lorong ya. Ada juga jenis pesawat yang hanya memiliki satu lorong kayak Lion Air yang Boeing 737 itu hanya satu lorong. Dan seat yang berada di dekat jendela ini dinamakan window seat. Yang di dekat lorong ini disebut dengan ashley seat.
Terus yang berada di tengah-tengah ini biasanya disebut dengan middle seat. Masing-masing posisi seat ini ada keuntungan dan kekurangannya masing-masing ya. Jadi untuk kita sebagai pelaku usaha pariwisata biasanya harus bisa memberikan advice atau saran-saran kepada tamu untuk duduk di mana gitu. Flight altitude atau ketinggian jelajah pesawat terbang. Nah, ketinggian jelajah pesawat terbang dipengaruhi oleh yang pertama adalah dari jenis pesawat yang digunakan. Terus yang kedua dari keadaan cuaca atau weather condition. Terus yang ketiga adalah lalu lintas jalur penerbangannya. Terus yang keempat wilayah udara yang diterbangi dan yang kelima adalah jarak penerbangannya. Pesawat jet berbadan lebar biasanya untuk penerbangan jarak jauh atau long range jets biasanya terbang pada ketinggian jelajah antara 30.000 sampai 45.000 kaki. Pesawat jet ukuran sedang atau medium memiliki ketinggian jelajah lebih rendah yaitu 30.000 sampai 35.000 kaki, tergantung dari jarak yang ditempuh. Pesawat supersonik terbang pada ketinggian jelajah antara 50.000 sampai 60.000 kaki. Nah, dalam sebuah pesawat juga akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas di dalamnya seperti yang pertama adalah oksigen dan tekanan udara yang stabil di dalam kabin. Terus sistem navigasi elektronik. Terus yang ketiga sistem penginderaan jarak jauh berupa radar yang canggih. Dan yang keempat adalah sistem telekomunikasi radio 2 arah. Nah, kita lanjut ke penanganan pesawat di bandara. Penanganan pesawat di bandara ini ada dua bagian. Yang pertama turnaround arrangement dan transit arrangement. Turnaround arrangement ini adalah penanganan pesawat yang mendarat di kota tujuan akhir atau final destination. Terus yang transit arrangement ini merupakan penanganan pesawat yang mendarat di kota persinggahan atau transit. Misalnya penerbangan dari Lampung ke Bali transit di Jakarta. Jadi di Jakarta akan ada transit arrangement dan turnaround arrangement-nya itu berada di Bali gitu. Nah, transit arrangement biasanya lebih singkat dibandingkan dengan turnaround arrangement. Hal ini disebabkan karena yang pertama adalah kabin tidak dibersihkan secara keseluruhan. Terus yang kedua, awak pesawat biasanya tidak berubah atau tidak berganti, jadi tetap. Terus yang ketiga, penumpang transit tidak turun ke ruang transit. Tapi sebenarnya ada juga yang turun ya, tapi ada beberapa penerbangan juga yang tidak turun sehingga akan lebih singkat gitu. Hanya menunggu penumpang tambahan. Terus yang keempat, kadangkala catering penumpang juga sudah tersedia di dalam pesawat. Jadi tidak perlu ada penambahan catering lagi. Nah, berikut ini lama waktu penanganan pesawat di bandara. Jadi mulai dari mesin off dari menit ke 0. Terus door opening atau membuka pintu itu dari menit ke 0, terus penumpang keluar dari menit 0 ke 10, menit ke 10 ya, terus door closing dari menit mendekat ke menit ke 20, terus clean up kabin dari menit ke 10 sampai menit ke 40,
unloading bagasi atau barang-barang itu dari menit ke-10 sampai menit ke-30. Pemasukan catering ya ke bandara, ke dalam pesawat itu dari menit 0 sampai ke 20, dan pengisian bahan bakar itu dari menit ke-10 sampai menit mendekati ke 40. Jadi ini merupakan sistem kerja penanganan sebuah pesawat di bandara yang hanya membutuhkan waktu 40 menit. Nah, sekarang kita ke RAM handling equipment atau peralatan yang dipergunakan untuk menangani kedatangan atau menangani pesawat setelah landing di sebuah airport. Yang pertama untuk peralatan penanganan untuk passenger. Biasanya akan disediakan passenger stairs atau garbarata ya, yang disebut dengan garbarata ini. Terus ada apron busnya, bus di bandara. Terus ada wheelchairnya bagi yang udah usia lanjut atau yang lagi sakit. Dan ada umbrella, biasanya payung kalau misalnya lagi hujan. Terus peralatan yang digunakan untuk menangani kargo. Ini ada biasanya bagasi charge yang gambarnya seperti ini ya. Terus ada towing tractor, ini juga seperti ini untuk mengangkut barang. Terus ada baggage container untuk barang-barang yang besar. Forklift untuk mengangkat barang. Conveyor belt, ini yang berjalan ini ya, barangnya ini bisa ditaruh dan langsung berjalan ke pesawat atau sebaliknya untuk menurunkan barang juga. Terus high lift loader ini mengangkat barang-barang yang besar. Dan supporting planks-nya ini untuk peletakan barang-barang yang rentan rusak gitu. Selanjutnya peralatan yang digunakan untuk membersihkan pesawat. Ada floor cover untuk pembersihan lantai dari pesawat. Terus vacuum cleaner ya untuk membersihkan debu-debu. Elevator service car untuk servis pesawat, terus water service car untuk penambahan air di pesawat, dan air conditioner car untuk menangani air conditioner di pesawat. Nah, ini peralatan-peralatan yang digunakan juga untuk menangani pesawat pada saat landing di bandara. Ada wheel cox, ini kayak ganjel gitu lah. Bahasa simpelnya ganjel. Terus ada stairs, tangga, ada fire extinguisher, pemadam kebakaran, electric power generator, terus air compressor, dan marshalling badge yang ini, yang merah ini yang dipegang oleh marshal ini. Nah, sekarang kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu komunikasi dalam penerbangan. Sebagai sarana angkutan penumpang dan barang, usaha penerbangan juga memerlukan sarana komunikasi yang cepat guna mengembangi kecepatan laju pesawat terbang. Untuk itu diperlukan suatu jaringan atau network komunikasi tersendiri khusus untuk jasa penerbangan yang mudah dijangkau, murah, cepat, dan dapat dipercaya atau reliable. Nah, biasanya maskapai penerbangan yang ada di dunia ini menggunakan SITA Network atau SITA Airport Hub ini. SITA ini singkatan dari Société Internationale de Télécommunications Aéronautique. Network ini merupakan usaha patungan antara anggota-anggota IATA yang dapat memenuhi kebutuhan komunikasi dalam penerbangan. Nah, selain ASITA juga ada juga yang menggunakan AFTN ini atau Aeronautical Fixed Telecommunication Network, yaitu jaringan telekomunikasi milik ICAO. Nah, di dalam komunikasi penerbangan terdapat dua jenis komunikasi, yaitu intraline communication dan interline communication. Intraline communication ini merupakan komunikasi antara satu maskapai dengan maskapai lain, misalnya dengan Singapore Airlines dengan Garuda Indonesia, atau dengan British Airways dan lain sebagainya. Sedangkan interline communication merupakan komunikasi di dalam
maskapai itu sendiri. Contohnya kayak divisi tiketing dengan divisi kargo atau divisi tiketing yang ada di Garuda Indonesia yang di Indonesia dengan divisi tiketing yang Garuda Indonesia yang ada di Singapura, seperti itu. Nah, dalam komunikasi penerbangan juga kita akan mengenal istilah aircraft movement message. Dalam keadaan normal, eh, aircraft movement message ini merupakan suatu tugas yang akan menyampaikan berita tentang kedatangan pesawat yang dikirim dalam bentuk arrival message. Terus keberangkatan yang dikirim dalam bentuk departure message dan jumlah muatan pesawat yang dikirim dalam bentuk load message ini. Selain itu juga berita tentang irregulation condition kayak delay message, terus delay take off, return to ramp message, return from airborne message, dan revised estimated time arrival. Nah, ini merupakan contoh format pengiriman pesan dalam komunikasi penerbangan yang berupa kode-kode atau singkatan seperti ini. Misalnya movement, ini MVT-nya movement, departure. GA ini kode penerbangan Garuda, 202 kodenya juga nomor kode penerbangannya. 12 ini biasanya tanggal, PKGE ini adalah terregistrasi, terus ini asal penerbangan yaitu Cengkareng. AD ini artinya actual departure itu tanggal 12 pukul 22.35, ini waktu block off-nya atau mesin pesawat dinyalakan. Terus yang ini tanggal 12 pukul 22.51 ini pesawat mengudara. Ini EA ini adalah estimation arrival-nya atau estimasi kedatangannya ini pukul 23.37 di Jogja. Jog ini kan Jogja. Terus ini DL ini delay, ini kodenya 16 dan ini waktu lama delaynya itu 0010 atau dalam artian 10 menit. PX ini passenger, jumlah passengernya itu 154. Ini SI standar international standar information, terus DL ini delay, offload menurunkan 5 PX, DT CLD ini cancel by PX, ini merupakan maksudnya penumpang yang cancel gitu. Nah, ini juga contoh untuk kedatangan movement arrival. GA ini kode penerbangannya GA202, tanggal terregistrasi Jogja, terus actual arrival-nya tanggal 12 pukul 23.50, ini block off-nya, tanggal 13.0005 ini airborne-nya, dan standar internasional delay-nya itu kodenya 16 dan mengalami delay 25 menit. Ini LT ini late, terus late ARR ini arrival, late arrival, GA202 ini Garuda. Jadi contoh message-nya seperti ini dalam komunikasi penerbangan. Nah, itu dia penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.